Halo sahabatku, sahabat yang paham, senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Saya berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu bentuk akar. Untuk lebih jelas, mari kita ikuti uraian saya berikut ini. Bentuk akar. Sebelum kita membahas tentang bentuk akar, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang skema bilangan dulu. Skema bilangan, bilangan dibagi dua bagian besar, yaitu yang pertama bilangan real, yang kedua bilangan non-real. Apa itu bilangan real? Bilangan real ini adalah bilangan yang dapat kita tulis atau kita tempatkan pada garis bilangan. Sedangkan bilangan non-real atau kita sebut dengan bilangan imajiner adalah bilangan yang tidak dapat ditempatkan pada garis bilangan. Sekarang kita masuk ke bilangan real. Bilangan real dibagi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Contoh bilangan irasional adalah 0,123269992 dan seterusnya. Ini tidak berujung. Yang kedua contohnya E, itu bilangan E logaritma natural ya, dalam basis E atau dalam bilangan pokok E. Nilai E ini adalah 2,7182818285 dan seterusnya. Kemudian yang sering kita dengar dengan nilai pi atau radian ini. Radian ini nilainya adalah 2,145962653 dan seterusnya. Kemudian akar 2, kalau ini kita hitung akar 2 nilainya 1,414213 dan seterusnya. Dan lain-lain, masih banyak bentuk bilangan irasional yang lain. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, berarti kebalikan dari bilangan irasional. Contohnya 2. Nah, 2 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk 2 per 1, 4 per 2, dan seterusnya. Misalnya 0,2. 0,2 ini dapat kita buat dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per 5, 2 per 10, dan seterusnya. Kemudian 4 dapat kita buat dalam bentuk 8 per 2, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh bilangan rasional yang lain adalah 0,232323 dan seterusnya. Ini adalah pecahan desimal berulang. Ini nanti dapat kita buat menjadi bentuk pecahan A per B. Nah, penulisan pecahan berulang ini ditulis dengan 0,23 di bawahnya atau di atasnya dibuat satu garis. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan rasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan, satu lagi bilangan bulat. Sedangkan bilangan bulat ada 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Kemudian bilangan bulat positif ada 2, yaitu bilangan prima, yaitu mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Dan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat bilangan 0 ditambah dengan bilangan asli, inilah yang kita sebut dengan bilangan cacah. Sehingga dengan demikian inilah skema bilangan. Sahabat EU paham, supaya sahabat EU paham mengerti dan paham pembagian seluruh bilangan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk akar. Tanda akar dinotasikan dengan akar pangkat ya. Nah, di sini tidak ada angkanya, berarti kalau tidak ada angkanya di sini ini dibaca akar pangkat 2. Jadi akar pangkat itu dimulai dari akar pangkat 2 dan seterusnya. Ya, ini diisi bilangan bulat positif dimulai dari 2. Kalau di sini 2, maka ini dibaca akar pangkat 2. Kalau di sini 3, maka ini nanti dibaca akar pangkat 3. Kalau di sini 4, nanti ini dibaca akar pangkat 4 dan seterusnya. Selanjutnya, pernyataan yang ditulis dengan tanda akar disebutlah itu bentuk akar. Bilangan yang ditulis di bawah tanda akar hasilnya bilangan rasional, itulah yang disebut dengan bentuk akar. Mari kita lihat contohnya.
Contoh 1, akar pangkat 2 dari 9 hasilnya ini adalah 3. Nah, 3 ini dapat kita tulis 3/1. Maka dengan demikian akar 9 bukan bentuk akar. Karena akar 9 ini adalah bilangan rasional yang dapat dibuat dalam bentuk pecahan. Kemudian karena 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka di sini akar 16 adalah 4. Maka 4 ini adalah bilangan rasional, maka bukan bentuk akar. Yang bukan bentuk akar yang lain misalnya akar 1/4 itu setengah, akar 1/9 itu 1/3 dan seterusnya. Akar 3 kita hitung dengan menggunakan kalkulator atau lihat daftar, ini hasilnya 1,7320508 dan seterusnya. Nah, karena hasilnya ini adalah masuk ke bilangan irasional, maka akar 3 disebutlah ini bentuk akar. Kemudian, bentuk akar yang lain misalnya akar 5, akar 12, akar 7, akar 6, akar 11, dan seterusnya. Mudah-mudahan pengenalan tentang bentuk akar dan bukan bentuk akar, sahabatku sudah paham semua. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Contoh 2, tentukan X dari yang bagian A, X sama dengan akar 9, maka X-nya sama dengan 3. Kemudian, X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya sama dengan plus min akar 4 atau plus min 2. Nah, perhatikan di sini, kalau yang kita cari adalah hanya akar 9, maka tentu jawabannya adalah 3. Nah, sedangkan di sini yang dicari adalah X untuk X kuadrat, maka tentunya X-nya ini yang memenuhi ada 2, yaitu 2 atau min akar 2. Supaya dapat dipahami, kalau hanya mencari akar tunggal seperti ini, kita ambil yang positif, tapi kalau mencari bentuk kuadrat seperti ini, maka kita cari dua-duanya. Yang ketiga, X kuadrat sama dengan 3, maka X-nya sama dengan plus min akar 3. Nilai dari akar 3 tadi adalah 1,7320508. Maka harga atau nilai dari X-nya adalah plus dan negatifnya. Contoh 3, ubahlah ke bentuk pangkat. Akar 9, kalau ini kita rubah ke bentuk pangkat, maka ini bentuknya menjadi 9 pangkat setengah. Kemudian akar 5 atau akar pangkat 2 dari 5, karena di sini tidak ditulis, maka ini kita baca akar pangkat 2. Kita rubah ke bentuk pangkat, ini menjadi 5 pangkat setengah. Sifat-sifat tanda akar. Sifat-sifat tanda akar adalah akar A kali B, artinya itu sama dengan akar A kali akar B. Kemudian yang kedua, akar A kali B kali C sama dengan akar A kali akar B kali akar C. Contoh, sederhanakanlah akar 48 dan akar 300. Mari kita jawab. Akar 48 ini kita rubah ke bilangan yang satu bilangannya itu dapat ditarik akarnya dan satu lagi tidak dapat ditarik akarnya, atau dengan kata lain satu bukan bentuk akar, satu bentuk akar. Nah, di sini 48 itu sama dengan 16 kali 3, 16 dapat ditarik akarnya, sedangkan 3 adalah bentuk akar. Maka sesuai dengan sifat ini, maka akar 16 kali 3 sama dengan akar 16 kali akar 3. Akar 16 adalah 4, maka penyederhanaan akar 48 adalah 4 akar 3. Kemudian akar 300. Akar 300 caranya sama, kita buat menjadi dua bilangan, yaitu 100 kali 3. Maka akar 300 sama dengan akar 100 kali akar 3. Akar 100 kali akar 3, akar 100 sama dengan 10, sehingga penyederhanaan dari akar 300 adalah 10 akar 3. Perhatikan, kita akan lanjutkan dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar. A akar X tambah B akar X sama dengan, perhatikan di sini, faktor yang sama adalah akar X, maka kita jumlahkanlah A dan B, sehingga hasilnya ini menjadi A tambah B akar X. Dengan cara yang sama untuk pengurangan, akar A kurang akar B, perhatikan faktor yang sama yaitu akar X, tinggal kita kurangkan A dan B, sehingga kita dapatkanlah A kurang B akar X. Sekarang untuk mengali dan membagi bentuk akar.
Akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Akar A dikali akar A sama dengan A. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Akar A dikali akar B dibagi akar C dikali akar D. Kita gunakan sifat bagian A dan sifat bagian C. Maka kita dapatkanlah akar A kali akar B sama dengan AB. Akar C kali akar D sama dengan CD. Sehingga bentuknya ini berubah menjadi akar AB dibagi akar CD. Kita lihat contoh yang kelima, sederhanakanlah bentuk tanda akar di bawah. Akar 32 tambah akar 72, akar P tambah akar 9P kurang akar 4P. Mari kita jawab. Akar 32 ditambah akar 72. Berarti akar 32 kita jadikan menjadi akar 16 kali 2. Sedangkan ini kita jadikan menjadi akar 36 dikali 2. Akar 16 4, akar 36 6. Maka kita dapatkanlah 4 akar 2 tambah 6 akar 2. Nah, perhatikan di sini. Akar 2 sama, kita tinggal jumlahkan 4 dan 6. Sehingga kita dapatkanlah 4 tambah 6 akar 2 atau sama dengan 10 akar 2. Kita lanjutkan bagian B. Akar P ditambah 9 akar P dikurang 4 akar P. Akar 9 ini kita keluarkan menjadi 3 akar P. 4 kita keluarkan menjadi 2 akar P. Sehingga sekarang akar P ini 1, sehingga 1 tambah 3 kurang 2. 1 tambah 3, 4 kurang 2. Maka hasilnya ini sama dengan 2 akar P. Mudah-mudahan sampai contoh yang kelima, sahabatku semua bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan dengan contoh yang keenam. Sederhanakanlah bentuk akar 48 dibagi akar 3, akar 15 dikali akar 5 dibagi akar 3. Mari kita jawab. Akar 48 dibagi akar 3 kita gunakan sifat akar A dibagi akar B, yaitu akar A per B. Maka sekarang kita dapatkanlah akar 48 dibagi 3, 48 dibagi 3 16, akar 16 sama dengan 4. Selanjutnya akar 15 dikali akar 5 dibagi akar 3, kita gunakan gabungan sifat-sifat di atas tadi. Maka pertama, ini kita kerjakan menjadi akar 15 dikali 5, kemudian dibagi akar 3. Nah, ini sama-sama pembagian, maka ini dapat kita tulis menjadi akar 15 kali 5 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, sehingga ini menjadi akar 5 kali 5, maka hasilnya ini sama dengan akar 5 kali akar 5, hasilnya sama dengan 5. Mudah-mudahan contoh yang keenam bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut contoh yang ketujuh. Sederhanakanlah bentuk akar 24 ditambah akar 54 dikurang akar 150 dibagi akar 96. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah akar 24, akar 54, akar 150, akar 96. Ini kita rubah ke dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk akar dan satu lagi bukan bentuk akar. Sehingga akar 24 ini kita rubah menjadi akar 4 dikali akar 6. Akar 54, akar 9 dikali akar 6. Akar 150, akar 25 dikali 6, sedangkan akar 96, akar 16 dikali 6. Sehingga sekarang kita tinggal hitung. Akar 4, 2, akar 9, 3, akar 25, 5, akar 16, 4. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan koefisiennya karena faktornya sudah sama, yaitu akar 6. Maka ini menjadi 2 tambah 3 kurang 5 akar 6. Menyebutnya 4 akar 6. Kita hitung 2 tambah 3 kurang 5, hasilnya ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan 0 akar 6 dibagi 4 akar 6. 0 kali akar 6 sama dengan 0. Berarti ini 0 dibagi akar 6. Hasilnya sama dengan 0. Demikianlah sahabatku, sahabat yang paham. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian semua untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar merasionalkan penyebut suatu pecahan. Saya berharap kalian tetap semangat belajar, semangat ayo paham.